Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersepeda untuk mencari kesenangan. Bersepeda bersama tetangga, keliling kota, sudah membuat kita senang. Apalagi bila program bersepeda kita sudah melibatkan kekuatan fisik, maka bersepeda bisa membentuk otot, membantu menurunkan berat badan, atau meningkatkan kesehatan jantung. Tapi ini hanyalah beberapa manfaat fisiologis dari bersepeda. Nah, apa manfaat bersepeda bagi psikologis atau kesehatan mental kita? Kita akan merasa senang ketika bersepeda. Tetapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi pada otak kita saat kita mengayuh? Mari kita cari tahu. Tingkatkan suasana hati. Ketika hati kita merasa gundah, sedang suntuk menghadapi permasalahan hidup, cobalah untuk mengayuh sepeda. Tidak harus di luar ruangan. Goes dengan sepeda statis dalam ruangan juga efektif. Tidak peduli di mana atau bagaimana kita bersepeda, yang terpenting adalah membuat jantung memompa darah dan mengalirkannya. Tubuh kita secara alami mengandung neurotransmitter asam lemak yang disebut anandamid yang membawa impuls saraf dari satu saraf ke saraf lainnya atau ke otot atau kelenjar sebagai bagian dari sistem endokannabinoid kita. Kata kannabinoid di kalimat terakhir adalah kata yang semakna dengan kanabis atau ganja. Setiap orang dilahirkan dengan reseptor kannabinoid. Yap, proses kerja yang sama dengan reaksi tetrahidrokannabinol alias THC yang kita temukan dalam senyawa berbasis kanabis seperti ganja. Anandamid dalam darah kita menempel pada reseptor yang sama ini. Bersepeda meningkatkan jumlah anandamid dalam sistem kita, menciptakan respon fisiologis. Respon ini bisa kita katakan sebagai euforia fisik yang meningkatkan mood kita, membuat kita merasa baik, dan meningkatkan kesehatan mental kita. Sejumlah kecil anandamid juga ditemukan dalam coklat yang menjelaskan mengapa kita menginginkannya. Bahkan satu gigitan saja sudah memuaskan. Coklat memang enak, tetapi bersepeda pada dasarnya lebih baik untuk kita. Penuaan otak lambat. Mungkin sebagian kita tidak mengetahui bahwa otak kita adalah kumpulan otot dan sama seperti otot lainnya. Otak juga bisa menjadi lebih kuat bila kita berolahraga. Saat kita bersepeda, kita sebenarnya memperkuat kemampuan otak kita untuk menumbuhkan kembali neuron dan membuat koneksi baru di antara mereka. Dan saat kita mengendarai sepeda, kita juga meningkatkan produksi protein yang dibutuhkan untuk membuat sel-sel otak baru hingga 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang tidak banyak bergerak. Penelitian tertentu bahkan menunjukkan bahwa bersepeda memperlambat proses penuaan hingga 5 tahun. Efek positifnya menahan kerusakan alami fungsi otak saat kita dewasa. Mengendarai sepeda telah terbukti memiliki efek luar biasa pada penderita Parkinson, penyakit neurodegeneratif yang mempengaruhi hipokampus yang mengontrol emosi dan ingatan. Hanya beberapa menit bersepeda per hari memperlambat konsekuensi dari kondisi degeneratif ini dengan menstimulasi otak kita dengan cara yang sama seperti pengobatan, mendorong pertumbuhan pergantian atrofi progresif yang ditimbulkannya, meredakan kecemasan, depresi, dan meningkatkan harga diri. Merasa sedih? Putaran pedal yang cepat menghasilkan keajaiban. Bersepeda meningkatkan kadar serotonin dan dopamin di otak kita. Keduanya adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam cara kita merasakan dan mengatasi stres. Orang yang menderita depresi biasanya mengalami ketidakseimbangan jumlah kedua komponen ini. Selain membantu meredakan depresi dan kecemasan, bersepeda juga meningkatkan harga diri dan kebahagiaan kita secara umum. Kita
kita mendapatkan kepercayaan diri ketika kita merasa kita bisa bernafas lebih baik dari sebelumnya. Atau terjadi penurunan berat badan 1 hingga 2 kilogram sudah membuat kita menjadi lebih percaya diri. Selain itu, saat kita mengayuh, tubuh kita menghasilkan hormon, endorfin, dan kanabinoid penting yang telah kita bahas sebelumnya. Bersepeda adalah sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri atau bersama teman dan keluarga. Bagaimanapun, bersepeda membuat kita fokus pada hal lain selain masalah di pikiran kita. Bersenang-senang dalam pencapaian menyelesaikan perjalanan, sambil melakukan sesuatu yang positif untuk kesehatan kita dan meningkatkan kemampuan otak untuk menangani stres negatif. Dapat diakses oleh semua orang. Bersepeda baik untuk otak kita, dan mungkin hal terbaik tentang memutar pedal untuk kesehatan mental adalah dapat diakses oleh semua orang. Sepeda bukan barang yang mewah. Semua kalangan bisa mendapatkannya. Dan kalaupun kita tidak memilikinya, kita bisa meminjamnya dari teman atau anggota keluarga. Jika kita tidak termotivasi untuk bersepeda sendirian, kita bisa bergabung dalam sebuah komunitas yang bisa kita temukan di sosmed-sosmed kita. Atau bersepeda dengan tetangga juga membuat perjalanan bersepeda menjadi menyenangkan. Sepeda yang kita kendarai tidak perlu baru atau mewah. Cukup fungsional dan ukurannya bisa kita kendarai dengan aman. Kita bisa saja mengeluarkan dana yang lebih bila kita menemukan ada manfaat kesehatan holistik dari bersepeda untuk kita. Ada banyak sepeda bekas di pasaran. Tidak perlu biaya mahal untuk berolahraga, untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Jangan merasa terintimidasi. Berpikir kita harus bersepeda dengan kecepatan tinggi. Tidak perlu. Nikmati diri kita dan hargai batasan kita. Ada banyak pesepeda seperti kita yang ingin bertemu dengan pesepeda lain yang berpikiran sama. Intinya, bersepeda adalah aktivitas luar biasa yang akan membantu kita mengembangkan otak, menikmati suasana, dan tidur lebih baik. Berapa durasi bersepeda yang perlu kita lakukan? Bersepeda stabil selama 30 hingga 60 menit beberapa kali dalam seminggu adalah durasi yang bagus untuk memulai. Jika ragu atau jika kita memiliki masalah kesehatan sekunder atau yang sudah ada, konsultasikan dengan dokter kita untuk menyusun program aman yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.